Halo, selamat datang kembali di podcast Departemen Kemajuan, tempatnya orang-orang yang pengen maju bareng gue Hasan, dan kali ini gue mau bahas soal gaji. Dan lebih spesifiknya, gue mau bahas soal cara menentukan gaji yang pantas untuk kita dapatkan. Menentukan gaji adalah hal yang paling sulit dilakukan dan terkadang membingungkan karena beberapa orang kadang tidak bisa untuk menilai value-nya sendiri dan pada akhirnya jatuh pada rayuan HR yang sebenarnya masih jauh dari value atau gaji yang seharusnya didapetin. Tapi karena dia nggak tahu nilainya, dia terima aja, dia mulai bersyukur karena dia udah bisa kerja dan dapat gaji karena melihat di bawahnya masih ada orang-orang yang nggak kerja. Apakah itu adalah hal yang salah? Tentu bukan hal yang salah, tapi juga nggak salah kalau misalkan lu harus mulai untuk tahu kira-kira berapa value dari diri lu sendiri. Berapa kira-kira nilai pengalaman lu, nilai keilmuan yang lu udah punya saat ini, dan ya semua hal yang saat ini udah terbentuk pada diri lu sendiri, lu harus bisa mulai menilainya. Dan gue akan sedikit sharing, ini cara gue, lu bisa mungkin ambil kalau misalkan ini bagus, tapi ini cukup baik menurut gue dan merubah seluruh pandangan gue tentang cara menentukan gaji ketika gue punya apa ya kalau bisa dibilang uh, struktur berpikir gitu ya. Kalau disebut rumus mungkin agak terlalu lebay gitu ya. Jadi pertama kali gue kerja, gue itu digaji di bawah UMR dan ya gue terima-terima aja karena gue bersyukur gue dapat kerja pada saat itu karena masih zaman transisi COVID ya. Tapi setelah berjalannya waktu, kebutuhan gue mulai naik dan gue harus dapat gaji yang lebih besar lagi dan selanjutnya gue belajar sampai akhirnya gue diskusi dengan banyak senior di tempat kerja gue dan akhirnya gue mulai mengerti dan melihat pola gimana sih kira-kira cara menentukan gaji yang pas untuk kita. Oke, cara pertama yang gue lakuin adalah gue mulai mengelis semua biaya yang keluar dari mulai gue kuliah sampai dengan gue di titik saat ini. Oke, gue kasih contoh. Misalkan uang kuliah lu lah 7 juta per semesternya. Berarti kalau di K8 itu ada 56 juta karena kita kerja atau sorry kita kuliah itu 8 semester ya biasanya. Kalau misalkan kita bagi dengan 12 bulan berarti satu bulannya itu adalah 4,66 juta ya. 6-nya banyak lah intinya ya. 4,6 juta. Nah, itu adalah gaji minimum atau list minimum yang harus tuh masukin. Itu wajib karena lu kuliah misalkan ya. Terus yang kedua, coba lu gabungin semua sertifikat yang lu udah punya. Misalkan sertifikat lu itu ternyata totalnya 5 juta. Kalau misalkan lu bagi 12, berarti ada 416.000. Berarti 4,6 tadi ditambah 400.000. Lalu lu coba tentukan kira-kira gaji atau nilai dari pengalaman lu tuh berapa. Kayak gue contohnya, gue berusaha sampai saat ini adalah nilai pengalaman gua itu adalah 1 juta per tahun. Misalkan contoh gaji gua tahun ini 5 juta. Ini misal ya, bukan gaji asli gua 5 juta ya. Maksudnya misalnya gaji gua 5 juta, berarti tahun depan gua harus 6 juta. Itulah cara gua menilai pengalaman gua. Dan itu masih bebas tergantung lu pribadi kira-kira lu mau menghargai pengalaman lu tuh berapa per tahunnya. Kalau misalkan 2 juta, 3 juta itu bebas. Berarti kalau misalkan 2 juta, gaji lu sangat 5 juta, ya berarti harus tambah 2 juta, 7 juta. Ya mungkin itu gaji yang kecil untuk beberapa orang, tapi juga gaji yang besar untuk beberapa orang lain lagi. Oke. Nah, setelah itu, ketika lu dapat misalkan gaji udah tambah 4,6 ditambah 400.000, berarti udah sekitar 5 juta, terus lu mulai menghargai pengalaman lu per tahun itu misalkan naik harus 2 juta, berarti lu harus 7 juta gaji minimum lu. Setelah itu lu hitung kebutuhan pokok lu. Misalkan contoh lu orang Bandung, terus lu kerja di Jakarta. Berarti lu harus mulai riset tuh kira-kira biaya kosnya berapa. Misalkan sejuta atau 2 juta gitu kan biaya kos lu. Terus biaya lu makan berapa di sana. Terus biaya ongkos lu berapa. Dan ini harus jadi fixed price. Ya, artinya
lu harus bener-bener riset kira-kira ketika lu kerja di situ lu harus keluar duit berapa. Ini di luar duit pengalaman dan di luar duit sertifikat, di luar dengan duit kuliah lu ya. Misalkan oke, di Jakarta lu ngerasa yakin kalau lu bisa hidup dengan duit cuman 4 juta. Ya berarti kalau misalkan tadi 4 udah 5 juta tambah 4 juta berarti gaji minimum lu ada 9 juta. Nah, kalau misalkan ditambah lagi lu punya istri, berarti lu harus masukin tunjangan istri dan anak. Kalau misalkan lu mau ngikutin PNS, tunjangan istri itu adalah 10% dari gaji dan anak itu 2%. Berarti tinggal lu kali aja tuh, misalkan 9 juta 10%-nya berarti 900 ribu ya. Nah, 900 ribu ini lu harus tambahin di gaji lu, berarti gaji lu 9 juta 900, anak lu ada 2% nih misalkan, ya kan? Berarti misalkan anak lu harus 300 ribuan, berarti gaji lu harus 10 juta, 10,1an misalkan contoh ya. Nah terus lu tinggal coba tambahin aja tuh yang dari 4,6 tambah 400, misalkan tambah pengalaman lu yang 1 juta per atau 2 juta per tahunnya yang naik, terus kebutuhan hidup lu, misalkan gaji lu total ternyata adalah 10,2 misalnya. Ini lu tinggal hitung ulang ya, lu pakai kertas terus lu hitung. Nah itulah gaji yang lu harus dapetin. Nah permasalahannya ketika lu menggunakan cara gua tadi atau struktur yang gua pakai juga untuk gua pribadi, itu lu akan menemukan dilema kalau misalkan lu belum terbiasa ya dengan gaji-gaji yang di atas atau 2 digit gitu kan. Lu belum terbiasa, lu pasti dilema dan lu bertanya, emang ada orang yang mau gaji gua segede itu misalkan. Walaupun beberapa gue yakin banget pendengar gua itu sudah gaji mungkin udah di atas 2 digit atau ada juga yang belum, dan untuk itu gue coba menghadirkan point of view-nya gitu. Nah, karena gue pernah berada di kedua posisi ini. Nah, ketika gaji gue di BUMR pada saat pertama kali gue kerja, itu gue juga ngerasa kayaknya akan sulit untuk mendapatkan gaji 2 digit, kayak impossible gitu. Nggak terpikirkan sama sekali, tapi ya kenyataannya itu bisa dan itu ada. Untuk itu lalu harus mulai mengenal value lu sendiri dan mencari perusahaan yang mampu untuk bayar lo. Tapi untuk dibayar gede, ya lu juga harus pastikan bahwa lu juga punya skill, lu punya experience, ya kan, pengalaman, itu udah pas gitu. Udah memang lu udah ada di kepala lo lah gitu. Dan orang itu bisa ngandelin lu gitu. Intinya gue cuma pengen ngomong bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Misalkan start kerja gaji lu 7 juta misalkan contoh ya, karena lu ada pertimbangan misalkan oke lah yang penting gue dapat kerja dulu, atau misalkan lu gaji 5 juta yang penting lu dapat kerja dulu. Dan itu juga gue saranin di beberapa tulisan gue di LinkedIn, karena gue ngerasa sebelum 2 tahun kita itu nggak punya bargaining kecuali lu tamatan ITB, UI ataupun kampus-kampus gedenya, atau kecuali lu adalah orang-orang yang punya channel, punya link, punya networking ke perusahaan-perusahaan yang gede sehingga lu bisa dapat gaji yang normal atau bahkan lebih tinggi. Tapi ketika lu berjuang dari bawah, lu dari kampus-kampus yang dalam tanda kutip tidak bergengsi, kampus-kampus yang gue sebutin tadi, ya lu harus mulai terima bahwa begitulah alurnya dan lu harus mulai dari bawah. Tapi setelah 2 tahun, lu itu udah punya bargaining dan lu harus sadar itu dan lu harus mulai terapin struktur tadi. Memang gak bakal segampang yang gue bilang di podcast. Dan gue pun pribadi butuh waktu ya 2-3 tahun untuk bisa sampai sesuai dengan struktur yang udah gue buat tadi. Intinya lo harus tetap yakin. Nah, nanti di tengah perjalanan ketika gaji lo udah 2 digit dan lo udah pasang misalkan target 1 juta per tahun gue harus naik, ya lo harus cari perusahaan yang bisa nge-cover itu. Setiap tahunnya lo bisa naik gaji, misalkan contoh kayak di perusahaan gue bisa naik ya cukup lah menurut gue sesuai dengan target yang udah gue buat per tahunnya, gue naik berapa, dan itu masih masih berjalan sampai saat ini. Artinya itu adalah hal yang mungkin, artinya apa yang gue sampaikan itu benar-benar pengalaman gue pribadi dan itu bisa. Seperti mungkin kalau lo udah pendengar podcast Departemen Kemajuan dari awal kali gue bikin podcast, gue selalu bilang gue akan berusaha untuk bikin podcast ini sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa yang udah gue pelajarin gitu kan, ataupun buku-buku yang udah ditulis sebelumnya oleh orang lain gitu kan. Oke, mungkin begitu
podcast kali ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Dan ya, ini podcast pertama gue kayaknya di tahun 2026. Dan ya sorry, gue nggak bisa, maksudnya gue nggak sesering itu bikin podcast, nggak sering itu bikin update podcast sesuai janji-janji gue di podcast-podcast gue sebelumnya. Tapi gue harap ilmu ini bermanfaat bagi lo, dan juga bermanfaat bagi gue pribadi, karena sebagai reminder buat gue selalu. Karena tiap kali gue kadang-kadang selalu dengerin podcast gue sendiri untuk reminder. Dan oke, mungkin sekian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.